Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Yudi Papakia. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan. Kita dengarin ya sama-sama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa saja strategi manajemen keuangan untuk meningkatkan likuiditas. Nah, di sini ada 6 yang akan saya bahas. Untuk meningkatkan likuiditas suatu perusahaan, ada beberapa strategi manajemen keuangan yang efektif. Antara lain, yang pertama nih, ada pengelolaan arus kas. Arus kas ini dibagi ada 3 bagian. Yang pertama, memastikan arus masuk lebih besar daripada pengeluaran. Pastikan pemasukan perusahaan lebih besar dari pengeluaran untuk menghindari masalah likuiditas. Yang kedua, ada perkiraan pendapatan dan biaya realistik. Buatlah perkiraan pendapatan dan biaya yang realistis untuk memprediksi arus kas dan mengantisipasi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, kelola tagihan dan piutang efektif. Memanfaatkan piutang dengan efektif seperti mendapatkan kebijakan pembayaran yang jelas dan memberikan insentif bagi pelanggan. Nah, ini ada selanjutnya ada modal kerja optimal. Modal kerja optimal ada 2 nih ya. Yang pertama, monitor inventory dengan cermat. Pastikan inventory dipantau dengan cermat untuk menghindari stok yang terlalu besar dan tidak terjual. Yang kedua, piutang dan hutang efisien. Kelola piutang dan hutang dengan efisien untuk meminimalkan biaya modal dan memperpanjang siklus modal kerja. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Evaluasi rutin terhadap pengeluaran. Lakukan evaluasi rutin terhadap semua biaya dan cari cara untuk mengoptimalkannya tanpa mengorbankan kualitas operasional. Selanjutnya itu ada pengelolaan utang. Gunakan utang produktif. Maksudnya, gunakan utang untuk tujuan yang produktif seperti investasi dalam pengembangan produk baru atau ekspansi bisnis, bukan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, kayak misalnya gaji seperti itu ya. Yang keduanya ada jadwal pembayaran utang tepat waktu. Upayakan untuk membayar utang tepat waktu atau lebih awal jika memungkinkan untuk membangun reputasi baik dengan kreditur dan mencegah denda atau bunga tambahan. Oke, paham ya? Terus ada manajemen likuiditas yang seimbang. Rasio likuiditas yang sesuai. Pastikan rasio likuiditas bank syariah seperti LDR dan cash ratio sesuai untuk memastikan likuiditas yang stabil. Konsep persediaan arus pendapatan. Manfaatkan konsep persediaan arus pendapatan untuk mempertahankan likuiditas yang efektif. Selanjutnya ada diverifikasi sumber dana. Tidak bergantung pada satu sumber utang. Diverifikasikanlah sumber dana untuk mengurangi risiko keuangan. Carilah pendanaan dari berbagai sumber
seperti pinjaman bank, modal ventura, atau obligasi corporate. Analisis laporan keuangan adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk menafsirkan data keuangan sebuah entitas bisnis. Nah, ini nih. Berikut adalah langkah-langkah dasar dan komponen utama dalam melakukan analisis laporan keuangan. Langkah-langkah analisis laporan keuangan di sini saya akan membahas ada 3. Yang pertama, identifikasi komponen laporan keuangan neraca. Menampilkan posisi keuangan perusahaan pada prioritas tertentu, meliputi aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi rumusnya aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang kedua ada laporan laba rugi. Menginformasikan pendapatan dan beban operasional perusahaan serta laba atau rugi yang diperoleh. Yang ketiga ada laporan arus kas. Menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar perusahaan, hasil dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Jadi gimana caranya keuangan perusahaan tidak minus, jadi harus tetap dibuatkan laporan keuangannya agar jelas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai nilai waktu uang atau biasa disebut time value of money. Nilai waktu uang berakar pada pemikiran bahwa individu atau investor lebih memilih untuk menerima uang sekarang daripada di masa depan. Hal ini karena uang yang diterima saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga, sehingga nilainya dapat meningkat seiring waktu. Misalnya, jika seorang menyimpan uang di bank, jumlah uang tersebut akan bertambah karena bunga yang diterima. Inflasi dan daya beli. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang adalah inflasi, yang menyebabkan penurunan daya beli dari uang seiring berjalannya waktu. Misalkan contohnya, uang Rp8.000 pada tahun 2000 dapat membeli 1 kg telur. Tetapi pada tahun 2021 atau sampai sekarang 2024, jumlah uang Rp8.000 tidak lagi cukup untuk membeli barang tersebut, beli telur, karena harga telah meningkat. Jadi nilai mata uang seiring tahun akan menurun. Di sini ada rumus perhitungan nilai waktu uang melibatkan beberapa variabel. Di sini ada PV atau biasa disebut present value, nilai masa kini. FV, future value, nilai masa depan. I, tingkat bunga per tahun. N, jangka waktu dalam tahun. Nah, sini saya akan coba ngerjain soal. Saya kasih contoh salah satu aja ya, yang menghitung nilai masa depan. Jadi di sini rumusnya FV sama dengan PV dikali 1 dikali I dikali N. Sebagai contoh, jika seseorang menyimpan 50 juta
dengan suku bunga 5% per tahun selama 5 tahun. Nah, kita hitung nih. FV sama dengan PV-nya 50 juta dikali dalam kurungnya ini 1 ditambah I-nya jadi 5% dikali 5 sama dengan 62.500.000. Jadi seseorang yang menyimpan 50 juta saat ini akan mendapatkan nilai nominal 62.500.000 di tahun kelimanya. Oke, kita udah sampai ke manfaat nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang memiliki berbagai manfaat bagi individu, investor, dan perusahaan. Yang pertama, bagi individu, membantu merencanakan tabungan dan investasi dengan lebih efektif. Yang kedua, bagi investor, memungkinkan analisis keuntungan investasi dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, bagi perusahaan, berguna dalam penganggaran dan analisis keuangan untuk menentukan kelayakan proyek investasi. Dengan memahami nilai uang, nilai waktu uang, individu dan organisasi dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan strategis dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Gimana? Seru kan? Kita belajar manajemen keuangan. Itulah beberapa terapan, beberapa ilmu dari manajemen keuangan. Yang masih lebih banyak lagi kita harus pelajari. Nah, untuk berikutnya akan kita buatin channel-channel yang lainnya. Untuk yang saat ini sampai di sini aja dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.